Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan kembali kita di kesempatan yang mubarakah ini untuk kembali kita melanjutkan amrun daruriyun, urusan yang terus tidak bisa tidak harus kita raih di dalam nikmat iman dan nikmat hidayah, di mana terus menerus Allah Subhanahu wa taala paling besarnya peringatan-peringatan adalah memperingatkan di dalam kepentingan kita untuk terus mendapatkan mudzakarah, mendapatkan peringatan. Sebagaimana kajian kita insyaallah tentang al-unsu billah, kita kembali membangun kehidupan iman yang sesungguhnya, kehidupan iman yang sebagaimana Allah telah menetapkan, fa'ahyainahum wa ja'alna fa'ahyainahum, kami hidupkan mereka, kemudian Allah jadikan di hati mereka nur yamsi bihi finnas, iman yang hati-hati kita kemudian dihidupkan oleh Allah, iman yang hati-hati kita diberikan oleh Allah nur yamsi bihi finnas, yang akhirnya kehidupan kita adalah sebagaimana diumpamakan oleh Allah, manusia yang benar-benar hidup, berjalan di tengah-tengah kehidupan, selalu berada di dalam kebahagiaan, kegembiraan, kemenangan, kemuliaan,
dengan kehidupan iman kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ibadah-ibadah yang berkaitan dengan keadaan buah-buah dari kita beriman kepada Allah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ahwalul qulub, tentang keadaan-keadaan hati, tentang syariat-syariat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan hati-hati kita, yang secara umum sebagaimana tadi Allah telah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang sebelumnya dia mati kemudian kami hidupkan dan kami Allah jadikan baginya cahaya, kaman masaluhu fid dulumat yamsi bihi finnas, kemudian dia hidup yang dinilai oleh Allah benar-benar hidup di tengah-tengah manusia dengan kehidupan hatinya dan cahaya hatinya. Allah bedakan kaman masaluhu fi dulumat. Apakah sama orang seperti ini hidup di dalam kegelapan? Apa yang diperingatkan oleh Allah sebagaimana contoh ini kemudian berkaitan lagi dengan contoh yang diperingatkan, bahkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bercabang 73 sampai 79 cabang. Rasulullah mencontohkan yang paling besar adalah ahwalul qulub, cabang iman yang ada di dalam hati manusia. Bahkan disebutkan a'laha, paling tingginya kehidupan iman di hati manusia, yaitu kalimatul la ilaha illallah. Kemudian disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, malu adalah cabang dari iman. Malu juga ahwalul qulub. Malu juga merupakan keadaan syariat, tuntunan, tuntutan yang berkaitan dengan iman yang ada di dalam hati kita. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan yang satunya, baru dicontohkan tentang keadaan dohir yang disebut adnaha imatatu al-adha anit thariq. Paling rendahnya adalah menghilangkan bahaya di jalan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan hakikat definisi-definisi ibadah yang menjadikan kita dekat kepada Allah adalah kembali kepada ibadah qalbiyah, adalah kembali kepada ibadah-ibadah yang Allah tuntunkan, Allah syariatkan, Allah perintahkan, berkaitan dengan yang bersifat hati-hati kita semua. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan secara umum kerendahan-kerendahan, kehinaan-kehinaan, bahkan yang bersifat lebih luas, yang bersifat makro, Allah pun kaitkan dengan persoalan ahwalul qulub, persoalan keadaan-keadaan hati manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am, "Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa ketika datang hukuman Allah,
Kenapa ketika datang keadilan Allah terus-menerus menimpa kehidupan manusia dengan hikmah Allah, dan manusia merasakan adanya kerendahan, adanya kejatuhan, kehinaan, kesengsaraan. Kenapa ketika Allah datangkan keadilannya, Allah datangkan maha memutuskannya Allah, ketentuan Allah ini yang menimpa manusia, laula tadarru. Kenapa mereka tidak tadarru? Tadarru termasuk ibadah yang besar di dalam hati manusia. Di dalam tadarru di situ ada makna tolak. Di dalam tadarru di situ ada makna tadallul. Di dalam tadarru di situ ada makna al-khudu'. Di dalam tadarru di situ ada makna al-inkisar. Allah memerintahkan untuk memeriksa, untuk mengambil kembali syariat, tuntutan, taklif yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan ahwalul qulub, yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di dalam hati kita sebagai orang beriman. Allah katakan, laula tadarru. Kenapa mereka tidak bisa tadarru? Kenapa mereka tidak bisa kembali kepada Allah, mengambil hajat, hanya meminta kepada Allah dan membesarkan Allah, menjatuhkan diri sendiri, melepaskan apa-apa yang ada pada makhluk, ketergantungan, sandaran, pertolongan, keinginan, kemuliaan, diletakkan semua, kemudian tadarru' kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengingatkan, ketika manusia tidak bisa kembali kepada tadarru', ketika manusia tidak bisa kembali kepada amalan-amalan hatinya, keadaan-keadaan hatinya yang justru itu merupakan syariah Allah yang besar kepada seorang hamba, maka Allah menyebutkan apa penyebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah gagalnya hati, dan hati itu terkena bencana. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qasat qulubuhum. Ternyata yang menjadikan manusia tidak bisa kembali kepada kehidupan imannya di hari-hari rendah-rendahnya kehidupan mereka, yang semuanya itu adalah akibat dari kerendahan imannya. Dan ketika mereka terus-menerus minta agar dilepaskan kehinaan-kehinaan itu, kemudian mereka tidak bisa kembali kepada Allah, itu penyebabnya adalah, kata Allah Azza wa Jalla, walakin qasat qulubuhum. Ternyata hatinya mengalami kematian. Ternyata hatinya tidak nyata ada kehidupan iman. Ternyata hatinya mengalami penyakit. Bahkan disebut oleh Allah qasat qulubuhum. Kalau sudah hatinya mengalami keadaan yang sakit seperti ini, maka langkah-langkah kehidupannya yaltabisul haq bil batil. Jalan-jalan yang ditempuh pun akan bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Maka kata Allah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Akhirnya yang diamal-amalkan pun sudah bercampur dengan langkah setan, hiasan setan, godaan setan, bercampur dengan bisikan-bisikan setan. Dibuka pintu-pintu setan, berangkat dari qaswatul qalbi, dari kerasnya hati. Kenapa bisa seperti ini?
Karena hati yang keras itu disebut oleh Allah, la ya'riful ma'rufa wa la yunkiru munkaran. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang keras adalah hati yang la ya'riful ma'rufa wa la yunkiru munkaran. Hati yang tidak bisa lagi melihat mana yang ma'ruf dan tidak bisa lagi mengingkari mana yang mungkar. Maka iblis pun masuk membawa syubhat, menghiaskan kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Problem persoalan yang ditegaskan oleh Allah adalah ahwalul qulub. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga doa-doa kita pun tidak lagi menjadi doa yang khusyuk, doa yang hadir di dalam kehidupan hati, dengan pembesaran Allah, dengan penjatuhan diri sendiri, dengan tidak berpaling kepada apa-apa. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa, yang lebih besar daripada doa Nabi ini adalah ahwalu qalbihi, keadaan hatinya Nabi ketika tadarruk kepada Allah azza wa jalla saat menjelang perang Badar. Duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah azza wa jalla bukan doa formalitas, tapi doa hajatul qalbi, doa ta'dimullahi azza wa jalla, doa tadallulin nafsi, inkisarun nafsi, doa yang di dalamnya terdapat pembesaran Allah, doa yang di dalamnya terdapat perendahan diri sendiri, doa yang di dalamnya dilepaskan semua sandaran-sandaran kepada makhluk. Sampai-sampai sahabat-sahabat mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Tapi beliau tetap itulah sebenarnya ketika kita kembali untuk mudzakarah, kembali untuk menghadirkan ilmu, peringatan tentang kehidupan iman kita yang sebenarnya yang adil. Kehidupan iman yang sebagaimana Nabi mendefinisikan, bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha adnaha wal khaya'u syu'batun minal iman. Kehidupan iman yang Allah mendefinisikan, habbaba ilaikumul iman, zayyanahu fi qulubikum, karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Kehidupan iman yang Allah azza wa jalla memperingatkan, wajilat qulubuhum zadathum imana. Ini adalah kehidupan iman yang tidak akan habis untuk kita mudzakarahkan. Bukan seperti pendekatan ulama yang kita salah pahami. Ketika dalil-dalil ini dipahami oleh para ulama, kemudian para ulama mengambil pendekatan definisi al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, al-imanu qaulun wa amalun. Kemudian kita menghafal itu, kemudian kita menganggap kita sudah punya iman yang tinggi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu hanya definisi pendekatan yang di dalamnya ya, indaraja fihi furu'un wa qawaidun minal imani billah al-katsir. Yang di dalamnya adalah banyak sekali variabel, banyak sekali bercabang-cabang dari kaidah-kaidah iman, dari jalan-jalan iman yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan kepada kita. Yang kita punya hajat yang besar untuk terus-menerus di dalam masalah ini. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana apa yang kita kajikan pada kajian yang lalu, masih di dalam mukadimah yang dinasihatkan, hakikat daripada tahqiq iman,
perwujudan iman, realisasi iman, yang memberikan jawaban dalam urusan-urusan yang ada di dalam kehidupan kita. Semua bisa kembali dijawab dengan kaidah-kaidah iman. Semuanya ini sebagaimana diterangkan oleh beliau di dalam muqaddimah ini. Bagaimana kita mengkaitkan masalah ini adalah kembali kepada ala khasabi quwwatil qurbi, fa kullama kana al-qalbu min rabbih aqraba kana unsuhu bihi aqwa, wa kullama kana minhu ab'ada kana al-wahsyatu bainahu wa baina rabbih ashadda. Inilah persoalan yang sebenarnya kita bangun. Yang sebagaimana Nabi mengatakan yazidu, Nabi mengatakan a'laha adnaha. Sebagaimana ulama mengatakan yazidu wa yanqusu. Urusan iman itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian ulama mengatakan yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini bukan mainan seperti teka-teki, bukan. Ini pergolakan hidup. Ini sirah bainal haq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Sirah bainad da'illah wa da'i syaitan. Pertarungan antara panggilan Allah dan panggilan syaitan. Dan hidup terus menerus di dalam keadaan seperti ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Disinilah yang terakhir kita dicontohkan oleh muallif. Seorang hamba Allah sekaligus ulama ahli sunnah yang kemudian telah ma'ruf disebut di kalangan para ulama dengan kemuliaan beliau sebagai Syekhul Islam. Terakhir sebagaimana beliau diambil sebuah contoh kehidupan iman yang seperti ini. Dan kemudian diterangkan lebih lanjut oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, wa mimma yadullu ala syiddati ta'alluqihi billahi wa hubbihi lahu aktsara wa a'dama minal istima'i ma'an nas wal ahbab. Dan di antara yang menunjukkan kembali wujudnya, kuatnya iman beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana keseluruhan kehidupan hatinya hanya punya ta'alluq kepada Allah. Hanya punya keterkaitan, kecondongan, connect, nyambung hanya kepada Allah saja dalam seluruh kehidupannya. Dan cintanya kepada Allah. Di antara yang menunjukkan ini adalah aktsaru wa a'damu minal hubbuhu lahu aktsaru wa a'damu minal istima'i ma'an nas wal ahbab. Di mana kecintaannya Ibnu Taimiyah kepada Allah lebih banyak, lebih besar daripada perkumpulan-perkumpulan manusia, makhluk yang lain dari manusia dan dari ahbab. Dari orang-orang yang secara umum ada kecintaan tabiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih senang kehidupannya dengan Allah. Lisannya, pikirannya, hatinya, bahkan tubuhnya banyak mencerminkan beliau lebih senang, beliau lebih gembira, beliau lebih besar kecintaannya kepada Allah daripada bersama dengan banyaknya istima'nya manusia bersama manusia, istima'nya manusia bersama makhluk-makhluk sekalipun yang dicintai karena kerabat, karena keluarga, karena pertemanan dan sebagainya. Sampai beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi contoh dalam syair beliau
awad da'bu fasta'nasat bid-da'bi idza awa wa sautu insanin fakadat atiru. Lolongan anjing, ketika anjing itu telah melolong, maka itu kegembiraan anjing dengan anjing yang lain ketika saling saut-saut, saling melolong, saling menggonggong dengan panjang. Dan suara manusia hampir-hampir aku senantiasa terbang, menunjukkan beliau tidak banyak mengambil perkara-perkara yang beliau senangkan kepada kebanyakan manusia. Beliau lebih senang kepada keadaan yang mencukupkan dengan manusia, dan beliau lebih senang dalam keadaan jauh dari kehidupan-kehidupan yang tidak ada faidah, yang tidak ada manfaat. Apa hubungannya ini dengan kecondongan beliau kepada Allah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia itu pada dasarnya hatinya tidak bisa kosong. Gak akan bisa kosong. Kalau sampai manusia kosong dari manusia dan ternyata hatinya kosong dari Allah, pasti stres. Ya. Kalau hati manusia dia kosong dari Allah, pasti mencari hiburan dengan makhluk. Makanya orang beriman itu, orang yang tidak punya kesenangan iman pada Allah, pasti dia ingin rame dengan makhluk. Mungkin pasar, mungkin bapaknya, mungkin anaknya, dia tidak bisa kosong. Karena dia tidak punya kehidupan dengan Allah. Kalau sudah kosong dengan makhluk, bisa stres. Itu hati manusia. Kalau Ibnu Taimiyah, beliau dengan makhluk secukupnya, sekedarnya, itu menunjukkan ada rame sendiri di dalam hatinya beliau. Ada kesenangan sendiri. Dan begitulah kok kemudian beliau senang, beliau lapang, beliau tenang, padahal tidak ada keramaian makhluk, tidak ada hiburan makhluk, tidak ada kesenangan makhluk. Berarti di hati itu menemukan kesenangan. Karena hati manusia la yakhlu an syai'. Hati manusia itu tidak bisa kosong dari segala sesuatu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga beliau Syekh Ahmad Thoyar menasihatkan, wa katsirun minan nas la yutiku al-infirad duna ayyi syai'in minal malhiyat. Manusia itu kebanyakannya adalah la yutiku al-infirada. Nggak akan sanggup sendirian, itu nggak akan sanggup. Ya, nggak akan sanggup. Sendiri, nggak ada siapa-siapa, itu tabiat manusia. Kalau dia dibiarin sendiri, itu nggak akan sanggup. Duna ayyi syai'in minal malhiyat. Ketika dia sendiri, tidak ada hiburan bagi hatinya. Tidak ada yang menyenangkan bagi hatinya. Itu manusia nggak akan sanggup. Makanya cari. Kalau kemudian dia kok lebih senang rame dengan makhluk, maka biasanya hatinya dengan Allah sepi. Ya. Kalau dia adalah orang yang dengan makhluk kok nggak terlalu mendalam sekali, mengambil faidah secukupnya, kemudian kalau ketika sudah cukup amanahnya, dia menjauh dari makhluk, berarti hati punya kesenangan sendiri. Hati punya hiburan sendiri. Sebagai contoh aja anak-anak kita hari ini. Sekarang tidak suka sama orang tua, sama bapaknya, ibunya. Kenapa? Jarang dekat sama bapak, sama ibu. Kenapa? Karena punya hiburan sendiri. Kan begitu kan? Apa hiburannya? Mojok di kamar berjam-jam sambil pencet-pencet keyboard HP. Berjam-jam. Coba itunya diberhentikan, wajahnya susah, gelisah, repot sekali. Itu Bapak Ibu. Tabiat manusia nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita dicontohkan Syekhul Islam seperti itu, berarti punya keramaian hatinya dengan Allah. Tapi kalau kemudian kita
dengan makhluk lebih ramai, bahkan melampaui batas, berlebihan dengan suami, dengan istri, dengan anak. Hajat-hajat syar'inya ada, tapi kadang sudah berlebihan. Berarti hati itu ya ramainya cuma dengan makhluk, ya. Gak bisa duduk sendiri khalwat dengan Allah tenang, gak bisa. Makanya kalau orang-orang seperti beliau, Syekhul Islam, dan kayak para ulama-ulama, para nabi, ya amanah istrinya, amanah suaminya, amanah anaknya, secukupnya, cinta tabiatnya sebagaimana wajarnya, dia segera beralih kepada yang sempurna. Beralih kepada menikmati yang sempurna, cinta yang sempurna, harapan yang sempurna, ketenangan yang sempurna, ya. Akan beralih. Karena nantinya kalau dengan makhluk begitu melampaui batas, bukan lagi yang didapat kebaikan, malah keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, wa ra'aitu Syekhul Islami qaddasallahu ruhahu fil manami. Udah masuk waktu isya? Ya. Belum ya? Wa ra'aitu Syekhul Islami qaddasallahu ruhahu fil manami wa ka'anni dzakartu lahu syai'an min a'malil qulubi wa akhadtu fi ta'dimihi wa manfaatihi faqala ama ana fatariqati al-farhu billahi was-sururu bihi au nahwu hada minal ibarati. Al-Imam Ibnul Qayyim, murid beliau, pernah bermimpi bertemu dengan beliau. Ra'aitu fil manam. Saya melihat guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sebuah mimpi saya. Wa ka'anni dzakartu lahu syai'an. Ketika itu saya membicarakan kepada Syekhul Islam tentang beberapa perkara min a'malil qulub, tentang amalan-amalan hati, tentang pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan akhwalul qulub. Beliau membicarakan ini kepada gurunya di dalam mimpinya. Wa akhadtu fi ta'dimihi wa manfaatihi. Dan aku katakan kepada guru saya telah mengambil amalan-amalan hati ini, yaitu untuk saya besarkan, membesarkan amalan hati dan mengambil manfaat dengan amalan hati. Faqala, maka Syekhul Islam ketika itu dalam mimpi saya menjawab, amma ana fatariqati, adapun saya, maka jalan saya adalah al-farhu billah, gembira dengan Allah, wasururu bihi, dan senang dengan Allah, au nahwu hada, atau seperti inilah kalimatnya Ibnu Taimiyah minal ibarah, sebagaimana contoh. Wa hakada kana khaluhu fil hayati yabdu dalika ala dhahirihi wa yunadi bihi alaihi khalahu. Demikian inilah keadaan beliau Syekhul Islam di dalam keadaan hidupnya. Beliau selalu menampakkan kegembiraan yang nampak di zahirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga selalu memanggil dengan Allah dengan keadaan kegembiraannya itu. Inilah yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah contoh yang menunjukkan hakikat iman. Kita tahu kalau kita membicarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaidah-kaidah iman begitu banyak sekali beliau bicarakan. Beliau tidak membicarakan kaidahnya, beliau membicarakan buah iman yang diraih, yaitu al-farhu billah wasururu billah. Wa minal ajib, di antara perkara yang aneh, banyak orang mengutip perkataan Ibnu Taimiyah membicarakan kaidahnya.
kehidupannya malah gembira dengan dunia. Itu aneh jadinya. Itu namanya salah melangkah, salah menerima akidah ulama-ulama sunnah yang tidak diambil dengan rusuh, yang tidak dipakai dengan rusuh, yang tidak diperjalankan dengan rusuh. Akhirnya terkadang kalimat-kalimat kita kalimat-kalimat ulama, tapi kesenangan kita bukan kesenangan ulama. Na'udzubillah wa riyadzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kita memahami apa sebenarnya kebahagiaan iman. Wa hadhihi sa'adatu allati yash'uru biha Syekhul Islami wal laddatu wal halawatu wal unsu. Kebahagiaan iman yang dirasakan, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah merasakan seperti ini, sampai di dalam mimpinya bertemu dengan muridnya pun yang diberitakan adalah ini. Kebahagiaan iman yang diraih, yang Ibnu Taimiyah telah meraih ini, wal laddatu wal halawatu wal unsu. Manis dalam iman, lezat dalam iman, senang dalam iman. Lam takun laulal iman alladhi nawwara qalbahu wal ilmu alladhi qawwa azamahu wa huma ruknan naim alladhi yusbihu naimal akhirah. Kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, tidak akan kesenangan ini ada laulal iman, kalau tidak ada iman yang syar'i, yang dididikkan, yang dipelajari, yang diajarkan. Nawwara qalbahu, kaidah-kaidah iman yang telah dibangun dengan penataan iman yang benar, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha adnaha. Kemudian ada qaulul qalbi, amalul qalbi, ada qaulul lisan, amalul jawarih, kemudian ada aulawiyatnya, kemudian ulama mengembalikan ada syartul iman, ada wajibul iman, ada mukamilul iman. Kaidah-kaidah ini semuanya tanpa adanya pembelajaran, pengajaran, peringatan, iman yang ditata seperti ini, dirusuhkan di dalam hati seperti ini, tidak mungkin orang bisa merasakan manisnya iman kayak Ibnu Taimiyah. Tak mungkin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Wal ilmu alladzi qawa azamahu. Dan kalau tidak ada ilmu yang mengajarkan tentang iman itu, yang menguatkan azamnya, kesenangannya Ibnu Taimiyah, wa huma ruknan naim. Dan keduanya ini adalah rukun kenikmatan menjadi orang beriman, yaitu iman yang menerangi hati dan ilmu yang menguatkan azamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini hakikat yang insya Allah menjadi ketetapan di dalam kaidah kita. Kenapa membangun kehidupan iman yang harus meraihkan wujud daripada iman? Kita istirahat dulu. Insya Allah nanti ba'da salat kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Wa ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan mudzakarah kita dari hakikat nikmat iman yang harus kita kembalikan sehingga terus-menerus kita selalu dapat mengembalikan nikmat agama kita yang sebenarnya dalam keadaan apapun, di dalam setiap amanah yang ada, di dalam semua ujian-ujian yang ada, baik menghadapi amrullah as-syar'i dan amrullah al-qadari. Baik kita menghadapi perintah-perintah Allah yang ada di dalam agama, ataupun kita menghadapi bertemu dengan perintah-perintah yang ada di dalam takdirnya. Maka kehidupan iman yang puncaknya senantiasa buah dari cinta kepada Allah, menjadi hamba yang as-surur wal unsu billah, menjadi hamba yang selalu gembira, menjadi hamba yang selalu senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat apa yang tadi dirasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ladatu wal halawatu wal unsu. Iman ini bukan sesuatu kebahagiaan, iman ini, kemenangan iman ini yang merupakan kedekatan iman yang sesungguhnya hati hamba dengan Rabb-Nya. Kedekatan yang kemudian dibangun dengan ketaatan ini menjadi kesenangan, kegembiraan bagi seorang hamba. Tadi kita telah dinasihatkan, diperingatkan. Lam takun laulal iman alladhi nawwara qalbahu wal ilmu alladhi qawwa azamahu. Itu tidak akan mungkin, akan diraih, akan tumbuh, akan menjadi kebahagiaan umat dengan iman-iman mereka seperti yang dicontohkan pada Syekhul Islam. Tidak akan mungkin itu didapat kecuali karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah meraih iman yang kaidah-kaidahnya, ayatnya berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, berkaitan bagaimana meraihkan keadaan-keadaan hati, begitu juga yang ada dalam sunnah Nabi. Tanpa ada iman syar'i yang menerangi yang ada di dalam diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gak akan ada. Dan bukti yang nyata, beliau Ibnu Taimiyah sangat mengingkari iman yang tidak syar'i. Akidah aklani, akidah batini, semua adalah sesuatu yang jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditolak oleh beliau. Karena itu iman menurut kalam dan iman menurut batini sebagaimana yang ada tidak akan pernah melahirkan kehidupan iman sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, habbaba ilaikumul iman. Allah cintakan di hatinya tentang iman. Kemudian sebagaimana para ulama kita memberikan contoh al-unsu billah, wassurur billah,
walladzatu billah, tidak akan itu lahir. Tidak akan itu menjadi syiar keimanan seseorang kalau tidak ada pengajaran iman nawwara qalbahu. Kemudian kalau tidak ada ilmu alladzi qawwa azamahu. Kalau tidak ada ilmu yang terus diperingatkan, diambil, diajarkan, dipelajari, dimasukkan, ditata, tidak kacau ilmu itu, yang kemudian akhirnya qawwa azamahu, menguatkan azam beliau Syekhul Islam Taimiyah. Dan keduanya ini adalah ruknan naim, dua rukun kenikmatan iman. Orang yang telah mengembalikan dua rukun ini akan merasakan laddah, surur, unsu, sebagaimana para ulama menerangkan, alladzi yusbihu naimal akhirah. Orang seperti ini hampir-hampir dia menyerupai kenikmatan kelak di akhirat. Sebagaimana di akhirat tidak ada celah, tidak ada cacat, maka orang beriman yang telah meraih iman seperti ini di dunia pun sudah merasakan kelapangan itu. Perintah syar'i, perintah kauni, semua jadi kesenangan, semua jadi kebahagiaan, semua jadi kemenangan, semua jadi keselamatan, semua menambahkan imannya, semua ada ilmu yang dimiliki yang terus akhirnya menjadi wasilah imannya bertambah lama, bertambah naik, bertambah zadat. Ayo ikhwah, yang kemudian diterangkan oleh beliau, illa na'imal iman wal ma'rifah, yang sebanding dengan kenikmatan di surga dengan Allah. Tidak ada lain di dunia yang sebanding dengan kenikmatan itu adalah kenikmatan iman dan kenikmatan ma'rifah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Hati yang punya kehidupan iman yang benar, iman yang tertata dengan kaidah-kaidah iman, iman yang kemudian dari qaulul qalbi menjadi amalul qalbi, dari ucapan hati kemudian menjadi amalan hati, kemudian menjadi ucapan lisan, kemudian menjadi amalul jawarih. Itu iman yang benar-benar akan meraihkan naimal akhirah. Karena itu kalau kita lihat kehidupannya para ulama-ulama sunnah, hampir rata-rata kesenangan mereka di sini, hampir rata-rata kebahagiaan mereka di sini. Mereka menikmati keimanan mereka, ma'rifat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kata-kata mereka di dalam kitab-kitab mereka, perjalanan hidup mereka yang telah banyak dicatat oleh para ulama, semua merupakan cermin mereka ini punya kenikmatan iman, punya kebahagiaan iman, punya kenikmatan ma'rifat kepada Allah, punya kesenangan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian hakikat kita untuk meraih nikmat iman, kepada samrah iman, kepada laddah iman, kesenangan iman, manisnya iman, lezatnya iman, harus kembali kepada sebagaimana yang dicontohkan tadi. Kita harus punya jahadu fillah, berjihad di jalan Allah yang berkaitan untuk memperjuangkan iman yang seperti ini. Bagaimana hati kita dikembalikan, dididik, dibangun iman yang nawwara qulubana. Kemudian tidak bisa tidak, kita harus membangun perjalanan ilmu yang itu menjadi jalan bagi kita untuk menguatkan azam kita, untuk menguatkan jalan kita di dalam beriman kepada Allah. Berarti sekarang persoalannya adalah kembali kepada ilmu iman. Gembira dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan ilmu iman.
manisnya iman, lezatnya iman tidak bisa dipisahkan dengan ilmu tentang iman. Bagaimana kembali kepada ilmu iman sebagaimana diajarkan Allah, diajarkan Rasul, yang kemudian para ulama-ulama sunnah terus di zaman-zamannya mereka badlul juhdi, mencurahkan usaha untuk mengembalikan iman, membimbing iman manusia, dan dikaitkan dengan fitnah-fitnah di zamannya, bagaimana iman manusia ini kembali lagi. Dari sini kemudian beliau mengingatkan kedudukan ilmu tentang iman. Kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, wa innal insan qad yasilu fi katsirin minal ulumi syar'iyyati ma yasuddu hajatahu wa yutqinu ahamma fiha khilala uqufi alaiha ba'da syuhuri awil a'wami ma'a muraja'atiha bainal fainati wal ukhra hatta la yansaha. Sesungguhnya manusia itu terkadang telah sampai di dalam ilmu-ilmu agama selain ilmu akhwalul qalbi, selain ilmu tentang iman seperti ilmu fikih misalnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu taksin, ilmu apa saja yang kaitannya dengan ilmu syar'i yang bukan ilmu membicarakan iman akhwalul qalb. Kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, manusia sungguh dia bisa sampai kepada banyak dari berupa ilmu-ilmu syar'i, pinter ini, yang ilmu-ilmu ini diraih bisa menutupi kebutuhannya. Belajar ilmu taksin supaya qiraahnya betul sampai. Belajar ilmu hadis supaya tahu mana hadis dhaif, sahih, hadis yang makbul, hadis yang mardud sampai. Belajar ilmu tafsir, ilmu usul tafsir supaya tahu menafsirkan yang betul, tafsir ulama yang betul seperti apa. Dibelajari ilmu itu sampai kaidahnya ketemu, sampai dia bisa. Belajar ilmu faraid, begitu dia pelajari damil wurud, kemudian dan seterusnya, kemudian bagaimana cara menghitung, ketemu, selesai, bisa. Kata beliau, wa yutqinu ahamma fiha, dan bisa dia menyempurnakan mana yang lebih penting, khilala uqufi alaiha, di celah-celah dia telah meraih ilmu itu. Kalau dia ingin menyempurnakannya ba'da syuhur, mungkin di antara 1 bulan dia murojaah sekali 2 kali, gak apa-apa, bisa, gak akan hilang, ya, gak akan hilang. Bapak Ibu, saya ngapalin sorof dari sejak kelas 5. Sekali itu saya ngapalin, itu pun disimak sampai sekarang gak lupa, ya, gak lupa. Ilmu-ilmu syar'i yang lain dengan taufik Allah dipelajari seseorang sampai kepada finish, mungkin tinggal di murojaah sekali 2 kali dalam 1 bulan cukup, ya. Awil a'wam, atau malah beberapa tahun, mungkin setahun berapa kali di murojaah cukup. Ma'a murajaatiha bainal fainati wal ukhra, bersama dengan memurojaah di waktu sekarang dan waktu lain, kemudian hatta la yansaha, sehingga dia tidak lupa. Sudah tercapai. Itu ilmu din selain ilmu iman, selain ilmu akhwalil qulub. Kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, wa ammal akhwalul qalbiyatu minal ikhlasi wasidqi wat tawakkuli wal khusyu'i wal raja'i wal khaufi wal inabati wa salamati sadri wal bu'di anit takallufi wa tasannu'i wat tawaddu'i wa hadmin nafsi fa innahu la yazalu yata'allamuha wa yastahdiruha illa ayyamuta.
wa yujaddidu ahdaha biha walau ghafala anha ba'dal waqti la fasida qalbuhu. Naudzubillah waliyadzubillah. Ya. Beda dengan ilmu iman. Beda dengan ilmu hati. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pembenaran hati, keyakinan hati, ilmu yang difahami hati, kecintaan hati, takutnya hati, sebagaimana dicontohkan oleh beliau, ikhlas, benarnya hati, tawakalnya hati, khusyuknya hati, berharapnya hati, takutnya hati, kembalinya hati, selamatnya dada yang ada di dalam hati, jauhnya hati dari membebani, membuat-buat, kemudian tawaduknya hati, dan bagaimana hati itu terus mencoba menyelisihi, mencoba menekan nafsu. Fa innahu la yazalu yata'allamuha. Ilmu ini enggak boleh istirahat untuk dipelajari. Enggak bisa. Ya. La yazalu yata'allamuha. Ilmu ini harus terus dipelajari, terus ditata, terus diingatkan. Wa yastahdiruha ila ayyamut. Dan ilmu ini, keadaan-keadaan hati, pengajarannya, kaidahnya, peringatannya, cara menatanya, cara memasukkan ke hati, yastahdiruha, harus terus dihadirkan ila ayyamut, sampai meninggal dunia. Gak ada istirahat. Ya. Kenapa? Karena yang mengkacaukan ilmu ini setiap detik, setiap menit datang. Yang namanya ikhlas itu kan urusan dengan Allah. Kalau tidak ikhlas berarti urusan dengan siapa? Dengan makhluk. Kan begitu. Yang namanya tawakal itu urusan dengan siapa? Dengan Allah. Kalau sudah tidak dengan Allah berarti kemana? Ke makhluk. Kita tiap hari ketemu makhluk enggak, Pak? Ketemu. 5 menit yang lalu kita bisa tawakal, sekarang belum tentu kita bisa tawakal. Ya. 5 menit yang lalu mungkin kita bisa ikhlas, saat ini kita belum tentu ikhlas. Ya. Karena 5 menit yang lalu belum ada uang 100.000. Sekarang mungkin ada uang 100.000. 5 menit yang lalu belum ada ancaman dari orang. Sekarang kita diancam dari orang. Hati kita kayak apa? Semua dalam hidup ini setiap saat taqallub. Dan itulah beda dengan misalnya kita belajar ilmu fikih. Kita murojaah 1 kali, tidak akan akal kita menghilangkan ahkamul khamsah terus hilang ini, enggak ada. Kita belajar taksin, terus makhraj kita jadi templetot gitu, enggak ada. Begitu belajar di murojaah, lisan sudah terlatih, baca terus lancar dengan baik. Tetapi ilmu tentang ahwalul qulub, ilmu tentang iman, setiap detik, setiap menit ganti tempat, ganti wilayah, ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, ketemu senyumnya, ketemu cerewetnya, ketemu cemberutnya, ketemu uang habis, ketemu uang datang, ketemu tetangga ribut, hati terbolak-balik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Karena itu kadang kita jadi aneh. Dulu pernah ada pertemuan ustadz-ustadz lagi nata pengajaran, pembelajaran ilmu. Kemudian terjadi perbedaan tidak rukun. Ini maunya gini, ini maunya gini, ini maunya gini. Kemudian ada yang usul. Apa yang usul? Seorang ustadz. Ya, usul. Ini mungkin kita perlu perbaiki ilmu tentang ikhlas kita. Innamal amalu binniyat. Barangkali banyak keadaan kita yang enggak ikhlas. Tiba-tiba ada ustadz, seorang dokter yang bilang, oh itu enggak perlu, itu pribadi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Itu pribadi. Kalau kita ingin memperbaiki sekolah gini, jangan bicara ikhlas. Bicara aturan-aturan saja. Ini kan pribadi, ikhlas itu urusan pribadi. Jangan diperingatkan. Bodoh banget.
Doktor loh, ini urusan lulusan Madinah. Telinga saya sendiri dengar. Gimana Nabi dari awal sampai akhir SAW bicara tentang ikhlas. Ulama-ulama berbicara gini, oh jangan, itu cukup dipelajari, dihafalin hadisnya, innamal a'malu binniyat, beres. Sulapan apa iman? Jadi kadang-kadang sekarang banyak terjadi keanehan-keanehan. Kenapa? Ya karena persoalan ini tidak diambil, dipelajari, dibetulkan dengan benar, dengan ketentuan para ulama yang lurus. Porsinya diberikan dengan betul, kaidahnya diberikan dengan betul, orang yang membimbingnya pun orang yang betul. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bahkan wa yujaddidu ahdahu biha, terus menerus harus memperbaiki perjanjian dengan imannya, dengan akhwalul qulubnya. Sebentar-sebentar dilihat ikhlasnya, perjanjiannya dengan ikhlas masih baik apa enggak di hatinya. Sebentar-sebentar dilihat tawakalnya, sebentar lagi dilihat ada masalah apa, oh ada gangguan ini, cara memperbaikinya seperti apa, ayat apa yang harus dihadirkan, peringatan apa. Itu tidak bisa berhenti, tidak bisa. Walau ghafala anha ba'dal waqti, kalau orang itu melalaikan dalam masalah ini sebagian waktu saja dia sudah lengah, maka la fasada qalbuhu, hatinya rusak lagi. Ya. Apalagi hari-hari sekarang, hari-hari sebagaimana Rasulullah SAW memperingatkan, bukan kefakiran yang aku takutkan, tapi antuftaha alaikum barakatun minas samawati wal ard. Kalau dunia dibukakan. Kenapa? Kalau dunia dibukakan dan manusia menjadi pembiasaan, lama-lama hatinya ta'alluq ke sana. Lama-lama hatinya condong ke sana, nyandar ke sana, berharap ke sana, yakin ke sana, pembenaran ke sana, dan Allah nasyan mansiya. Ini persoalannya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dengan demikian menjadi jelas di mana kedudukan ilmu tentang ma'rifat pada Allah, ilmu tentang iman berkaitan dengan sebagaimana tuntutan Allah, wajilat qulubuhum zadadhum imana. Berkaitan sebagaimana kriteria yang Allah katakan, ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Iman yang ada di hati, kecintaan ada di hati, hiasan ada di hati, kebencian kepada yang merusak iman. Iman yang ada wajilat, kehidupan dengan Allah di hati. Iman yang ada zadat, selalu bisa bertambah. Ini tuntutan Allah di dalam iman yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang Nabi katakan bid'un wa sab'una su'bah a'laha adnaha wal khaya'u syu'batun minal iman. Ayo ikhwah, maka menjadi jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah jelas seperti ini kedudukannya, kata beliau Syekh Ahmad Thayyar, fa idza adrakal muslimu ahmiyata hadzal amri. Kalau kita seorang muslim sekarang sudah tahu realitanya, kenyataannya tentang ilmu ini, iman ini, alima annahu bihajatin ila man yudakkiruhu bihi daiman. Karena itu hajat yang tidak bisa, tidak terus, tidak boleh berhenti, apalagi di zaman-zaman kerendahan iman, apalagi di zaman banyak keadilan-keadilan Allah menunjukkan rendah-rendahnya iman. Sedangkan di saat iman kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan saja, dulu para sahabat tetap memperingatkan tentang masalah iman, apalagi dalam kerendahan. Maka tuntutan besar
ketika hamba telah memahami masalah ini, dia menjadi tahu apa yang menjadi kebutuhan dia untuk menjadi orang beriman yang meraih kebahagiaan, meraih pertolongan, meraih kemenangan, meraih keselamatan, baik pribadi atau berjamaah, baik secara keluarga atau secara masyarakat atau secara kaum, secara bangsa, secara suku, secara negara. Tidak ada jalan bagi mereka kecuali mengembalikan hajah untuk tidak berhenti dididik, diajar tentang iman, tentang realitas iman, akhwalul qulub, kemudian a'malul jawarih, terus dikembalikan. Terus kemana kita akan memahami hajat ini? Ila man yudzakiruhu bihi daiman. Harus ada orang yang membimbing kita, yang mengajarin kita, untuk kemudian kita diperingatkan kembali, karena memang agama kita tidak bisa tidak, wasilahnya adalah para pemberi peringatan. Pemberi peringatan tidak pernah habis di muka bumi ini, karena memang din kita, agama kita itu naik turunnya, jatuh bangunnya, baik tidak baiknya kembali kepada yang kita dapat. Lah yang kita dapat itu kembali kepada orang yang membawa. Kalau kita kehilangan ini semua, kehilangan agama ini. Karena itu pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah akhir majelis memberikan tanbih. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali, ini adalah tanbih dari Rasul saat-saat mereka telah menghadapi persoalan besar. Waktu Jibril datang, kemudian mereka melihat sebuah keadaan yang menakjubkan. Kemudian Jibril bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Sahabat tidak tahu siapa itu. Sahabat hanya dapat pengajaran, dapat kaidah, dapat bimbingan, dapat contoh, dapat teladan. Maka Nabi ingatkan, atadri manis sa'il? Tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Maka Umar dan para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajari agama kalian. Lihat, agamanya para sahabat digantungkan kepada orang-orang yang mengajar. Bahkan Syekh Salim bin Al-Hilali mengingatkan, fihi tanbihun ila ayyuwajjiha syatral alim ar-rabbani. Ini merupakan peringatan dari Nabi, kebahagiaan iman seseorang, kenikmatan iman seseorang, agama seseorang itu diperingatkan oleh Nabi harus diarahkan kepada arah dari orang alim yang rabbani. Orang berilmu yang bisa mendidik, mengembalikan pengajaran iman yang benar. Wahada huwa makna tajdidil iman. Inilah makna kita memperbarui iman kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mendengar ada sebuah kalimat yang sering diulang-ulang para sahabat. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim menerangkan, sahabat itu hampir jarang ketemu dengan mereka illa liyatadakkar, kecuali kalau mereka saling memperingatkan. Kalau mereka tidak saling memperingatkan tentang agama mereka, mereka nggak ketemu. Dan seringkali sahabat itu kalau ketemu, perkataan mereka yang paling banyak apa? Hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kesini kita bicara iman sebentar. Ya, dulu mereka kalau nonggo, ya, nonggo jagongan, yang dibicarakan adalah kaidah iman. Selesai hajat mereka, sudah mereka berpisah. Kalau mereka ketemu, mereka bicara yang paling banyak adalah nu'minu sa'atan. Ayo sebentar kita beriman. Ini namanya tajdid. Bukan berarti sebelumnya murtad terus beriman lagi, enggak. Ini menunjukkan mereka selalu mudzakarah, selalu harus dihadirkan terus faidahnya, kejadiannya,
islahnya, ilajnya, penyakitnya. Karena urusan iman tidak pernah berhenti dalam urusan seperti ini. Maka mereka terus memudzakarahkan. Ini di kalangan sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Ayo ikhwah, dari sini beliau Syekh Ahmad Thoyar mengutip kembali bahwasanya terus menghadirkan pengajaran iman, terus mencocokkan, mengobati penyakit-penyakit iman, yang itu adalah makna tajdidul iman. Kana alladzi kana salafus shalihu yaqumuna bihi, maka itulah yang dulu para salaf selalu menunaikan, menegakkan dengannya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Lihat, seorang ulama adib, tapi beliau berkata, wallahi inni ilal ana ujaddidu islami kulla waqtin. Masya Allah. Ya, seorang yang telah merasakan manisnya iman, Ibnu Taimiyah, kebahagiaannya dimasukkan penjara saja justru dia bersyukur karena dia bisa bersendiri dengan Allah, tidak ada gangguan apapun. Seorang yang telah merasakan manisnya iman, ladatnya iman, ilmu beliau tentang iman, Masya Allah, bersih dari ilmu-ilmu yang merusak iman, baik ilmu kalam atau ilmu batiniah, bersih, terang benderang ini. Namun demikian beliau berkata, wallahi, demi Allah, inni ilal ana, saya sampai sekarang ujaddidu islami, selalu memperbaiki Islamku, selalu memperbaiki imanku, kulla waqtin, setiap waktu. Kulla waqtin, setiap waktu. Ini berkaitan dengan apa tadi? Akhwalul qulub, kaidah hati. Kenapa? Karena benturannya setiap waktu. Turadul fitan alal qulub. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu terus dihamparkan kepada hati, udan-udan. Makanya pengajaran iman itu tidak bisa berhenti. Apalagi cuma belajar kitab, sekedar dihafal, hifdzul mutun misalnya, selesai kemudian iman selamat. Wah, enak banget. Nggak bisa. Ya. Ini ayo ikhwah. Makanya kadang-kadang kita tertipu. Kita dianggap dengan begini udah beres, dianggap begini beres. Loh kok dia kan hafal ini, ternyata kok begini. Inilah selama ini kita tidak mengembalikan dengan utuh. Kita anggap dengan sepotong beres. Setelah dijalani rendah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka beliau kemudian menasihatkan, wa'lam anna tariqal wusuli ilal unsi billahi ta'ala yamurru ibaru salasi marokhilah. Ketahuilah, dan ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau, dibahas oleh beliau, dijadikan kaidah oleh beliau di dalam membangun al-unsu billah. Kata beliau, ketahuilah jalan untuk sampai meraih nikmat manisnya iman, gembiranya iman, senangnya iman dengan Allah, itu terus berjalan. Bukan cuma beliau menyebutkan angkanya, yamurru ibaru salasati marokhil, pengajaran-pengajaran 3 marhalah, 3 tahapan harus terus berlangsung. Ini isyarat yang menunjukkan tidak bisa berhenti, bukan seperti pelajaran teks. 3 pengajaran-pengajaran, 3 marhalah, 3 jenjang tahapan ini yamurru, harus terus berjalan, harus terus berlangsung. Pertama, al-marhalatul ula, salamatul qalbi minal amrad. Ini tidak bisa berhenti. Orang kalau belajar iman, belajar akidah, belajar ahwalul qulub, nggak bisa berhenti untuk memperbaiki, menghadirkan ilmu, peringatan, pengajaran
salamatul qalbi minal amrad. Apa? Hati harus selamat dari penyakit-penyakit iman. Penyakit ini naik turun, nggak pernah istirahat. Ya, terus karena manusia terus-menerus berinteraksi dengan penyakit iman. Dalam pengajian beberapa kali kita sampaikan, kalau Bapak Ibu belajar fikih, ya ahkam al-khamsah dalam fikih, istri ada hukumnya enggak? Suami ada hukumnya enggak? Apa hukumnya? Mereka punya hak, kan begitu? Kemudian lawannya punya kewajiban. Tapi kalau belajar akidah, apa hukumnya istri? Apa hukumnya suami? Gak ada hukumnya. Hukumnya siwa Allah, selain Allah. Ya, harta apa hukumnya siwa Allah? Anak-anak hukumnya apa? Siwa Allah. Semua dihukumi selain Allah Azza wa Jalla. Itu kalau belajar akidah. Sehingga menjadi terang. Sementara kita setiap saat berinteraksi dengan ini. Berinteraksi dengan dunia, dengan pemimpin, dengan orang soleh, dengan orang baik, dengan istri, dengan suami. Dan interaksi ini sudah menjadi tabiat manusia. Antara amalan dan antara ilmu itu saling nyambung. Orang terbiasa dengan amal ini bisa membentuk ilmu ini. Orang terbiasa dengan ilmu ini bisa membentuk ilmu ini. Karena itu setiap fitnah syubhat bisa membawa kepada syahwat. Setiap fitnah syahwat bisa membawa kepada syubhat. Dan ini nggak akan pernah istirahat. Ya. Maka mendidik, mengajarkan, memperingatkan, membimbing, memperbaiki. Persoalan iman tidak bisa dipisahkan dari apa? Salamatul qalbi minal amrad. Orang bicara iman tidak bicara ini ya nggak tahu iman, nggak akan bisa merealisasikan iman. Orang bicara iman harus bicara selamatnya hati dari penyakit-penyakit iman. Ya. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, marhalah yang kedua, ta'alluqu billah wal iqbalu alaihi. Harus berhasil di dalam hati. Hati itu hanya ta'alluq, hanya nyambung, hanya condong berkaitan dengan Allah, dan hati itu harus iqbal, selalu menghadap atas Allah saja. Ini dua keadaan hati, yaitu salamatul qalbi minal amrad, ta'alluqu billah wal iqbal. Hati untuk nyambung dengan Allah ada secara tabi'i, ada secara syar'i. Kalau secara tabi'i itu fitrah. Fitrah itu dhaif, lemah. Kalau sudah bertemu dengan fitnah, gak bisa apa-apa. Walaupun kita punya fitrah. Berapa banyak sekelas orang berilmu yang tinggi, fitrahnya baik, punya ilmu, begitu lemah mudzakarah tentang ini, bisa berubah. Apalagi cuma ngandalin fitrah. Makanya Syekh Abdul Razak mengingatkan bahwa iman yang dibutuhkan untuk melahirkan ta'alluq billah wal iqbalu alaihi, ya iman syar'i. Iman sebagaimana yang ada di dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan, yang dididikkan. Perjuangan ini Bapak Ibu gak pernah berhenti juga. Peringatan dan ilmu tentang selamatnya hati dari penyakit gak bisa diistirahatkan. Lebih-lebih lagi peringatan tentang hati harus selalu kuat, condong kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah, nggak pernah berhenti. Godaan, fitnah dalam hidup untuk berpaling dari selain Allah sangat banyak, sangat banyak. Nggak ada yang bisa menjamin. Kemudian al-marhalatus salisah, ya, tahapan yang ketiga adalah ihsanul amal wal musara'atu ilal khairi wal a'mali shalihat. Ini amalan zahir. Ya. Hati yang selamat
hati yang sudah nyambung kepada Allah, amalnya juga harus disambungkan. Kenapa? Kalau amalnya rendah, tabiatnya nanti naik lagi. Ya, tubuh itu kalau amalnya rendah, ibadahnya rendah, ketaatannya rendah, ya, nanti selera nafsunya naik. Terus imannya yang tadi, ta'alluqnya kepada Allah bisa terganggu. Terus kemudian penyakit hatinya bisa tumbuh. Ya, amal yang rendah bisa tumbuh. Tadi ada bapak-bapak yang nanya tentang wudu mencukupkan satu kali meratakan air di tubuh dengan dianjurkan 3 kali. Kalau kita bicara hukum fikih, ya sederhana. Kalau kita 3 kali, ya berarti dapat pahala lebih. Kan begitu. Karena mengamalkan mustahab. Kan gitu. Kalau kita 1 kali, ya sudah nggak apa-apa. Wudu kita sah. Kan begitu. Kalau kita bicara seperti itu, sederhana sekali. Tapi mohon maaf. Kalau kita misalnya setiap wudu lah yang penting kan sah. Terus tiap hari begitu terus. Mohon maaf. Bisa terjadi perubahan di hati enggak? Bisa. Oh, enggak penting itu. Apa itu? Mustahab itu enggak penting. Maka lihat, bedakan antara kita tarkul mustahab fi'lan dengan ihtiqarul mustahab. Paham? Meninggalkan yang sunnah secara perilaku dengan menganggap remeh yang sunnah. Beda apa sama? Beda. Kalau menganggap remeh yang sunnah itu ada di mana? Ada di hati. Ada di pemahaman. Ada di keyakinan. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah secara amalan itu dohir. Mana lebih besar dosanya? Kalau meremehkan yang sunnah itu dosa akidah. Itu dosa iman. Ya. Kalau kita meninggalkan dengan tidak ada meremehkan perkara yang sunnah, maka insya Allah tidak apa-apa. Walaupun kita mengerjakan tapi kita meremehkan, maka itu termasuk tahkir, merendahkan syariat Allah. Dan ini urusan akidah. Dan orang yang biasanya begitu, lama-lama hatinya tumbuh merendahkan. Makanya amalan zahir itu tidak bisa dipisahkan juga dengan amalan qalbi, dengan keadaan hati manusia. Ini 3 marhalah. Dan ini nggak pernah berhenti Bapak Ibu. Kalau kita ingin membangun kebahagiaan iman, ya ketiga-tiganya ini harus terus berjalan. Harus terus mendapatkan peringatan. Bukan cuma sekedar bermodal ahkamul khamsah. Oh ini tidak wajib. Oh ini wajib. Oh ini enggak. Itu hanya ilmu yang memberikan kaidah kepada kita secara ahkam. Bukan untuk memperbaiki, menata secara asar daripada kehidupan beriman. Kita mendekat kepada Allah bukan cuma sekedar hanya ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini bukan. Itu ilmu yang membantu kita untuk melihat mana aulawiyat, mana yang harus didahulukan, mana yang dipakai menyempurnakan. Itu ilmu. Tapi hakikat semuanya itu adalah kembali kepada selamatnya hati kita dari penyakit hati. Kemudian yang kedua, hati harus selalu punya kehidupan membesarkan Allah dan condong kepada Allah. Kemudian yang ketiga, amal harus selalu diikutkan dengan petunjuk hati. Harus selalu disegerakan, harus selalu dijadikan amal-amal ini amal yang soleh. Ayo ikhwah, wa ba'daha sayaftahullahu lil mu'min biidnillahi ta'ala. Kalau 3 ini terus berjalan, 3 ini terus diperingatkan, 3 ini terus dipelajari, diajarkan terus menerus, sebagaimana kaidah ahlussunnah para ulama. Setelah itu insya Allah Allah membukakan bagi orang mukmin babaini adimaini. Apa? 2 pintu besar di dalam beriman. Apa pintu?
kebahagiaan iman yang akan dibukakan oleh Allah. Pertama, al-babul awal khifatul ibadah. Ngerjain ibadah itu gampang sekali, enak, gak ada beban, ya. Gak ada sesuatu yang dikeluh kesahkan. Mau sholat, mau sedekah, mau apa, mau berdakwah, meskipun banyak fitnah, dia itu khifah, ringan. Tidak seperti kita selama ini. Kalau lagi dipuji orang, wah rajinnya pol. Kalau nggak ada orang lagi memuji, malas. Ibadah itu sakil. Ibadah itu jadi berat. Dicela orang, berubah. Disanjung orang, berubah. Tidak dapat apa-apa, berubah. Istrinya di rumah marah, berubah. Suaminya ribut, berubah. Berarti persoalannya adalah persoalan ahwalul qulub. Persoalannya adalah ahwalul qulub. Karena orang kalau sudah 3 marhalah tadi itu dijalanin terus dengan kuat, dia mengambil perjalanan ilmu, pengajaran, nanti lambat laun dibuka oleh Allah dia khifatul ibadah. Ibadah itu cerdas, di jalan itu ringan. Seperti Abu Bakar, dalam satu waktu bisa ibadah banyak. Kita ibadah satu saja bangkrut, naik turun, naik turun. Abu Bakar dalam waktu sebentar, siapa yang pagi ini begini, siapa yang begini, siapa yang begini, saya ya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Mudah sekali. Diistilahkan para ulama, dulu ketaatannya sahabat itu karihil mursalah, seperti angin yang bertiup, cepat sekali itu loh. Bisa double dengan lapang. Kita satu, tinggal yang lain. Satu lagi, tinggal yang lain. Ketemu satu, dipertentangkan satu. Contoh, hari ini masih terus jadi pertentangan antara nikah dan thalabul ilmi. Padahal sama-sama ibadah kan? Itu menunjukkan penyakit. Terus, antara apa? Antara birrul walidain dan thalabul ilmi. Sering benar. Aku itu mau thalabul ilmi Ustaz, tapi kan harus birrul walidain, makanya aku jangan thalabul ilmi. Ini wong kendir-kendir. Aneh. Ibadah sama ibadah kok dipertentangkan. Menunjukkan ahwalul qulubnya masyakil. Ya. Orang yang hatinya imannya manis itu, lembok ibadah yang kelihatannya bertentangan, dia bisa jalanin semua dengan menjamak. Itu berarti tidak ada masyakilul iman. Ya. Kalau orang sudah bicarain, Ustadz kalau aku mau gini, nanti aku nggak bisa ini. Kalau ya itu berarti nggak paham. Ini. Jadi nikmat ibadah dimudahkan oleh Allah. Kadang cuma 5 menit aja, dia sudah punya ibadah besar, punya nilai yang besar, yang kita sudah berjam-jam mengerjakan ibadah. Itu pun menggik-menggik. Tahu menggik-menggik Pak? Kembang kempis. Setengah ikhlas, setengah marah, setengah jengkel. Dia baru lewat dapat ibadah, lewat dapat ibadah, lewat dapat ibadah. Ini kalau orang kehidupan imannya, ahwalul qulubnya seperti itu. Makanya ibadahnya itu nikmat. Ya. Dimusuhi orang itu nikmat. Ya kita ini nggak dimusuhi orang aja jatuh sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ya. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua yang dibukakan oleh Allah setelah mudah dan nikmat beribadah, ya, dan rahatuhu indal qiyam, kalau menjalani itu nyaman, senang. Kemudian yang kedua, al-yaqinu billah waridho bihi wa hubbul liqa wa farhuhu bihi wa hubbuhu lahu. Yang kedua dibukakan oleh Allah, hidupnya itu kalau sama makhluk biasa saja, sama Allah yakin. Kemudian kehidupannya selalu ridho dengan Allah. Apa saja syariatnya, takdirnya ridho semua. Diambil ridho, dikasih ridho, disakiti ridho, ada orang berbagai, semua ridhonya kepada Allah. Kemudian hubbul liqa'i, apa cirinya lagi? Pengennya ketemu Allah. Dan bertemu Allah dengan bekal yang mulia. Cinta bertemu dengan Allah bagi orang yang seperti ini adalah manisnya iman. Karena tidak setiap orang pengen mati itu manisnya iman. Ya. Ada orang pengen mati malah gagal iman. Ada.
Ya kan? Daripada istrinya cerewet terus, daripada suaminya ribut terus, mendingan aku mati. Ini juga pengen mati. Tapi ini tidak punya kebahagiaan iman. Yang dimaksud hubul liqa itu bagi orang yang gembira dengan Allah dan justru ibadahnya dia dikuatkan, amanah-amanahnya ditunaikan, segera semoga Allah menerima, Allah mengampuni kekurangannya, dan harapannya selalu ingin pulang bertemu dengan Allah. Ini tanda manisnya iman. Dua pintu ini kata beliau, wahadanil babani mughlaqani an jami'il ibad. Dua pintu kegembiraan inilah yang sering dan bahkan tertutup terus-menerus di antara manusia. Apa tadi? Mudah di dalam beribadah. Yang kedua, senang kepada Allah. Ya, mudah di dalam beribadah, taat, senang. Ada apapun yang didapat kesenangan. Kemudian dengan Allah yakin, pembicaraannya Allah yakin. Ini, loh Ustaz, apakah itu berarti hanya Ustaz aja? Enggak. Orang awam bisa begini. Kalau ngajinya benar. Bedanya cuma Ustadznya itu bisa dalil, orang awam nggak bisa dalil. Itu aja. Di madrasah itu Pak, ada mbok-mbok. Tahu mbok-mbok Pak? Nenek-nenek jualan pecel. Di dekat di masjid itu. Jualan pecel itu santri-santri sering beli. Harganya itu murah banget. Kalau nggak salah 500 Pak ya. 500 itu pecel, ada gendarnya, ada. Ada yang nanya, "Mbah, kamu apa enggak untung toh, Mbah?" Alah tonang, untung enggak untung sing penting uripku berkah. Tak gawe ibadah, aku meh rampung meh ngaji. Loh, Pak kita ini susah dia enaknya begitu. Aku meh rampung dodolan meh ngaji. Aku entuk sithik rapopo sing penting aku ngaji selamat akhiratku. Lho iki mbok-mbok lho. Kita ini sutresno terus. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang awam bisa saja menikmati iman seperti ini. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya lurus, peringatan tentang iman itu betul ya bisa. Walaupun dia tidak bisa dalil. Kita bisa dalil, apal dalil, tapi jalan belajar kita enggak benar. Ya enggak bisa. Banyak orang Mu'tazilah itu hafal Al-Quran juga banyak. Gagal bahagia dengan Allah. Banyak orang-orang itu. Hafal ini banyak. Tapi malah mereka ada yang jadi tafsir Al-Quran. Banyak. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi sa'adah basariyah, sa'adah iman. Dan terus menerus mereka tidak punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Ini ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah majelis kita cukupkan sampai di sini dulu. Bi'aunillah, semoga kita lanjutkan di akhir muqaddimah yang akan datang, dan insyaallah kita akan masuk kepada marakhil tariqil wusuli ilal unsi billahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Insyaallah kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.